Kembali di Net 17, pasca banjir, lubang di jalanan ibu kota kembali bermunculan. Meski berkali-kali diaspal, tetap saja jalanan kembali rusak. Apa yang menyebabkan kondisi berbahaya ini terus saja bermunculan dan sejauh mana upaya pemerintah untuk mengatasinya? Di musim hujan, selain banjir, hal yang kerap kali menghiasi wajah Jakarta adalah jalan berlubang. Jika tidak berhati-hati, lubang di jalan dapat membahayakan pengendara. Tercatat ada sekitar 400 lubang di jalanan ibu kota. Di antaranya Jalan Gatot Subroto tepat di jalur Transjakarta depan halte Semanggi. Aktivitas naik turun penumpang Transjakarta terganggu akibat lubang sedalam 10 cm. Sejumlah pegawai Transjakarta berusaha mensiasati hal ini dengan menutup lubang menggunakan batu dan serpihan aspal. Ya sangat mengkhawatirkan banget, takutnya kecelakaan gitu kan, apalagi kalau lagi buru-buru kerja gitu kan, telat, tiba-tiba kena gitu kan, kita nggak tahu kalau kita nggak kenapa-napa main, takutnya kan kenapa-napa gitu kan. Jalanan rusak juga dapat ditemui di Duren 3 Raya yang tak jauh dari Jalan Layang Pancoran. Lubang di jalan ini mencapai 15 cm akibat terendam air. Bukan air hujan yang mengenangi jalanan ini, tapi air dari saluran di bawah tanah yang meluap akibat penumpukan sampah. Untuk menghindari kecelakaan, warga menandai area yang rusak dengan ban mobil bekas. Tapi kasihan, kalau apalagi kalau yang udah boncengan, bawa keluarga, sudah ada juga yang jadi ini yang jatuh gitu lah. Sudah pernah, sudah ada. Ini memang udah sering dikerjain dari ini, kalau nggak salah dari PU juga. Ya tapi ya begitulah, nggak pernah awet. Perbaikan jalanan yang rusak merupakan salah satu tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jakarta. Warga dihimbau untuk melaporkan jalanan yang rusak ke nomor telepon 021 38 44444 atau lewat sarana jejaring sosial Twitter di akun @posko_dpu_dki. Dinas PU berjanji akan menindaklanjuti laporan dalam waktu 3 hingga 7 hari. Perbaikan dapat segera dilakukan asalkan cuaca sedang cerah. Memperbaiki jalan sudah berkali-kali dilakukan, tapi tak lama kemudian jalanan kembali rusak. Kecuali kita betonisasi ya. Jadi kita membuat, karena beton itu beda sama aspal. Beton itu lebih handal daripada aspal dan pemeliharaannya pun nggak perlu sering, rutin. Ya, oleh karena itu ya kita betonisasi satu Jakarta mungkin ya kalau perlu. Dari data Dinas PU Ibu Kota, jalanan Jakarta Utara memiliki kerusakan terbanyak, yaitu lebih dari 80.000 meter persegi. Setelah itu berturut-turut adalah Jakarta Timur mencapai 24.000 meter persegi, Jakarta Selatan sekitar 16.000 meter persegi, Jakarta Barat lebih dari 14.000 meter persegi, dan Jakarta Pusat sekitar 4.000 meter persegi. Jadi kalau untuk Jakarta sendiri kita ini kurang lebih biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan infrastruktur yang ada pada saat ini kurang lebih 600 miliar ya. Bukan, untuk seluruhnya ya. Seluruhnya kita menghitung seperti itu. Kita membudgetkan seperti itu. Dan mengenai detailnya nanti dilihat dari situasinya. Karena ini bukan pembangunan ya. Ini kan pemeliharaan jalan. Beberapa faktor penyebab rusaknya jalan adalah kelebihan beban dan cuaca yang tidak mendukung pada saat jalan dibuat. Kedepannya kita akan perbaiki itu ya, pengawasan dari kami pun akan lebih baik dan juga mengenai bahan-bahan yang kita pergunakan juga akan lebih ketat lagi ya, sehingga jalan ketika dibuat umurnya itu sesuai dengan umur waktu yang memang kita harapkan. Faktor lainnya adalah tidak adanya atau buruknya saluran pembuangan air di jalan. Pasalnya, air yang mengenang dapat mengerus aspal. Idealnya, jalan harus memiliki kemiringan agar air mengalir ke pembuangan saat hujan. Di sisi jalan juga seharusnya dibuat saluran air sedalam 80 hingga 100 cm untuk menampung air.
Tetapi yang paling mungkin bisa diterapkan juga adalah pengembangan sumur resapan. Jadi sumur resapan diterapkan di seluruh sepanjang jalan-jalan utama. Mulailah dari jalan protokol, jadi jalan protokol semua tidak banjir. Semua air itu kemudian bisa teralirkan ke sumur resapan. Bisa sumur resapan atau sumur penampungan, tergantung dari studi yang dilakukan dari masing-masing area. Salah satu solusi bagi rapuhnya jalanan Jakarta adalah penggunaan beton atau sistem rigid pavement. Namun sistem ini juga memiliki banyak kekurangan. Tapi jelas costly, biaya pasti akan, tadi resources gitu. Jadi hampir itu adalah solusi ideal yang tidak mudah diterapkan. Seandainya itu diterapkan, kenyamanan juga dengan rigid pavement, pengemudi pun juga akan mengalami rasa yang tidak terlalu nyaman seperti halnya di fleksibel, jalan tidak rata, penuh getaran, terus kemudian ban cepat aus dan lain sebagainya. Hujan pun juga agak licin. Sebetulnya jalan yang menggunakan aspal bisa bertahan hingga 20 tahun. Tentunya dengan syarat dilakukan perawatan berkala dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun. Tapi nyatanya bagian ini kerap tak dilakukan. Kita harus memakai bahan-bahan yang cepat kering, ya langsung bisa mengeras pada saat dibutuhkan. Ya paling nggak sebelum misalnya beton, ya harus beton yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada beton yang lain gitu ya. Dan untuk aspal juga demikian. Terlepas dari hambatan yang dialami oleh Dinas PU, Jakarta menanti perbaikan bagi lebih dari 140.000 meter persegi jalanan yang rusak. Sehingga wajah ibu kota kembali cantik dan jalanannya tak lagi membahayakan warganya. Andreas W. Irfan Maulana melaporkan untuk NET.